Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut dan kuasanya melalui kebangkitannya yang sudah kita rayakan pada Minggu Paskah yang lalu. Kuasa kebangkitannya memberi kekuatan kepada kita untuk bangkit dari segala kelemahan dan dosa-dosa kita, bangkit dari keegoan kita, bangkit dari keserakahan, kebencian, iri hati, dan bangkit dari segala ketakutan kita. Kita harus mau dan berani untuk meninggalkan dan menanggalkan semuanya itu. Imanilah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus akan selalu menaungi kita dalam perjalanan iman dan pelayanan kita di dunia ini. Pada saat ini, marilah Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita menghadap Dia dalam ibadah Minggu Quasimodo Geniti yang dipersiapkan dan dilaksanakan oleh HKI Daerah 7 Pulau Jawa, Bali, dan Kalimantan. Mari kita bersaat teduh. Amin. Jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat yang pertama dan yang kedua. Lord.
dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, syukur dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau senantiasa memberikan firman-Mu untuk hidup kami. Berilah Roh Kudus-Mu menguatkan kami untuk mengerti dan menghayati firman-Mu, supaya hati kami senantiasa haus akan firman-Mu, seperti bayi yang baru lahir, yang selalu haus akan susu yang murni. Dan iman serta kasih kami kepadamu semakin bertumbuh melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya. Haleluya. Marilah kita mendengarkan dasar kita yang pertama sampai yang keempat serta maksudnya. Kita yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Kita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan datu, dan jangan yakin kepada benda-benda sakti. Kita yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Kita yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran
dan firman Allah. Hendaklah kita menghormati dan menguruskan firman Allah, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya. Demikian pembacaan dasar kita. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala perkara. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Pidun Jemaat nomor 33 ayatnya yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama bangkit berdiri. Kita berdoa mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kudus dan Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu mengaku bahwa banyak dosa yang telah kami perbuat, yaitu niat jahat yang timbul dari hati kami, perkataan yang sembarangan dan kotor, nafsu diri yang jahat, dan segala pelanggaran atas firman-Mu. Kami menyadari bahwa sudah sepantasnya kami menerima hukuman daripada-Mu, tetapi hanya karena kasih-Mu yang besar sehingga kami tidak binasa. Ya Tuhan, ampunilah kami, hapuskanlah segala dosa kami dengan darah anak-Mu Yesus Kristus. Penuhilah hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dibimbing dan dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Kami sampaikan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
ayatnya yang keempat dan ayatnya yang keenam. Marilah kita secara responsoria membaca epistel pada minggu hari ini yang tertulis dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jadilah sama seperti buaya yang baru lahir, yang selalu ingin akan dari susu yang murni dan yang rohani, supaya mereka akan bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 369A ayat yang pertama dan yang kedua.
kasih Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita kembali mendengarkan persembahan pujian dari trio Yosuma Hakai Cawang Cililitan. Dia tu oleh Tuhan
damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Hati kami dan jiwa kami haus akan firman-Mu, ya Allah. Karena itu singkapkanlah kebenaran firman-Mu kepada kami. Karena firman-Mu lah yang menjadi kehidupan kami. Roh hikmat yang daripada Tuhan turun kiranya atas kami, sehingga kami mendengarkan firman-Mu boleh memiliki hati yang paham. Berfirmanlah kepada kami, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara umat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita lewat kitab Mazmur, pasal yang ke-42, dimulai dari ayat yang pertama hingga di ayat yang ke-6. Mazmur pasal 42 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan yang tertulis di sana. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran bagi orang. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan dengan syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diri? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Firman-Mu menjadi terang. dengan
dampak virus corona ini dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kita sedang mengalami situasi yang seperti itu, mari kita mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita bersukacita sebagaimana yang menjadi tema minggu kita. Kita tetap memiliki jiwa yang haus kepada Tuhan. Ini tema minggu kita, jiwaku haus kepada Allah. Dalam situasi, dalam penderitaan, dalam persoalan, dalam kesusahan yang pasti sedang terjadi, yang menghampiri banyak orang, yang menghampiri pasti kita juga, Bapak Ibu, katakan jiwaku haus kepada Allah. Dan pada saat ini kita memasuki minggu yang disebut dengan minggu wasi bodo geliti. Wasi bodo geliti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir, seperti bayi yang baru lahir, yang tentunya boleh kita teruskan ini, yang rindu akan air susu yang murni. Sebenarnya banyak hal yang boleh kita sampaikan ketika dikatakan seperti bayi yang baru lahir. Karena bayi yang baru lahir itu Bapak Ibu mau menyatakan bagaimana ketergantungan sesungguhnya, ketergantungan hidupnya secara totali hanya kepada ibunya. Maka dengan perkataan seperti bayi yang baru lahir, berarti minggu ini mau mengajak kita bahwa kita sesungguhnya hidup kita hanya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Maka sekali lagi Bapak Ibu, jiwaku haus kepada Allah, mauwas dotodiku debata dalam bahasa Arab. Mauwas dotodiku debata. Ini perkataan, ini pernyataan daripada pemazmur dalam khotbah kita dari Mazmur pasal 42 ini. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bapak Ibu, pemazmur menggambarkan kehausan jiwanya kepada Allah seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Kita tahu Bapak Ibu, kalau pemazmur mengatakan seperti ini, tentunya kepada kita mau dihantar bagaimana sebenarnya, bagaimana sesungguhnya pemazmur ini jiwanya itu benar-benar merindukan Tuhan. Bagaimana jiwanya sungguh-sungguh haus untuk boleh bertemu dengan Tuhan. Bagaimana dia sesungguhnya merindu untuk boleh hidup bersekutu dengan Tuhan. Maka kalau dikatakan jiwaku haus kepadamu, ya Allah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Rusa, Bapak Ibu yang terkasih, kalau Mazmur memakai gambaran rusa yang haus, yang merindukan sungai yang berair, tentunya kita harus boleh pahami kalau rusa itu Bapak Ibu hidupnya tergantung kepada air. Makanya ada dua hal yang mau disampaikan ini. Satu, sungai itu menjadi sesuatu yang menentukan bagi seekor rusa. Lalu yang kedua tadi, sungai itu, air sungai itu Bapak Ibu menjadi sesuatu yang sangat menentukan keberlangsungan kehidupan daripada rusa. Karena rusa Bapak Ibu ya baunya sangat cepat ditangkap oleh mangsanya. Artinya baunya itu Bapak Ibu, maka untuk boleh menghilangkan jejaknya supaya dia tidak ditangkap oleh predator lain, Bapak Ibu, supaya dia tidak gampang ditangkap oleh predator lain, Bapak Ibu, maka dia akan mencukupkan dirinya ke sungai. Lalu
seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Berarti pemazmur sepenuhnya hidupnya bergantung kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, adakah kehidupan seperti itu masih boleh kita alami sekarang di saat-saat seperti ini? Karena kita sudah beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan kita terus melakukan aktivitas kita dari rumah, ibadah kita dari rumah. Bapak Ibu Saudara, adakah di antara kita yang boleh berkata seperti pemazmur ini, kita sungguh-sungguh sekarang merindukan boleh bertemu dengan Tuhan di dalam gerejanya? Sudahkah kita haus untuk boleh bertemu dengan sesama anak-anak Tuhan, bersekutu di dalam gerejanya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pemazmur ini adalah Bani Korah. Bani Korah ini berarti dari kaum Lewi. Nah, ketika kita katakan mereka berasal dari kaum Lewi, mereka adalah Bani Korah yang sehari-harinya bertugas di dalam bait Allah, yang aktivitasnya adalah mempersiapkan peribadahan, yang hidupnya tinggal di bait Allah. Tapi sekarang mereka terpisah jauh dari bait Allah. Mereka sekarang tinggal jauh dari Yerusalem. Mereka ada di Babel. Maka Bapak Ibu boleh kita katakan yang seharusnya yang sehari-harinya dia berada di bait Allah, sekarang jauh dari bait Allah. Lantas mereka berkata, haus jiwanya dan rindu hatinya untuk bertemu dengan Tuhan. Karena aktivitasnya, karena hidupnya selama ini ada untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya yakin jemaat Tuhan, terutama HKI daerah 70 Jawa dan Kalimantan, dimanapun berada, apalagi yang senantiasa memberikan hati, memberikan tenaga, memberikan pikirannya, atau yang senantiasa pernah dia absen dalam ibadah di gereja, pasti saat ini dia merasakan seperti pemazmur, sudah rindu kapan lagi boleh bersekutu dengan anak Tuhan, orang-orang yang percaya, teman saling berbagi memuji Tuhan, teman segerejaku memuji Tuhan. Pasti itu sudah terucap. Karena saya juga melihat sering itu di media atau di Facebook, kapan ya kita mulai gereja ya? Sudah kangen. Ada ucapan-ucapan seperti itu. Maka Bapak Saku, pemazmur yang adalah Bani Korah merasakan bagaimana kerinduannya, bagaimana hausnya jiwanya untuk melayani Tuhan kembali sebagai kantoria, sebagai penyanyi-penyanyi dalam bait Allah, sebagai pemuji-pemuji Allah di bait Allah. Sekarang itu tidak bisa mereka lakukan karena mereka jauh di Babel, mereka jauh dari bait Allah, mereka jauh dari Yerusalem. Maka mereka katakan, jiwaku haus kepada Tuhan. Apalagi Bapak Ibu Saudara, mereka yang senantiasa mendidik menggunakan nama Tuhan sekarang berada di Babel. Mereka sering mendengar orang-orang mengejek nama Tuhan, karena seolah-olah Bapak Ibu Saudara, Allah yang mereka sembah, Yahweh yang mereka puji, yang mereka tinggikan, yang mereka muliakan, Bapak Ibu Saudara, seolah-olah sekarang absen dalam kehidupannya. Seolah-olah mereka melihat bagaimana Allah Yahweh itu seolah-olah tidak ada punya kuasa, tidak ada otoritas, tidak ada pengalaman, karena seolah-olah tidak boleh diberi kuasa. Makanya Bapak Ibu Saudara, mereka tidak kuat mendengar ejekan-ejekan, di mana Allahmu? Ini menimbulkan penderitaan yang sangat dalam hati mereka. Ketika keberadaan Allah, ketika kuasa Allah, ketika Allah yang sungguh-sungguh berotoritas itu dipertanyakan oleh orang-orang lain. Bapak Ibu Saudara, saya yakin juga sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh memuji Allah, pasti kita juga tidak kuat dan tidak tahan ketika nama Tuhan kita diejek. Adakah kita sedih, adakah kita ketawa kalau orang lain mengatakan atau mempertanyakan iman kita atau mempertanyakan Tuhan kita? Bapak Ibu Saudara, saya yakin pasti kita tersinggung juga. Pasti kita juga merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Bani Korah. Makanya Bapak Ibu Saudara, mereka berkata,
siang dan malam, air mata mereka menjadi makanan mereka. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Ini penderitaan bagi mereka. Karena mempertanyakan, meragukan, mengejek Tuhan yang mereka sembah. Lalu sekarang Bapak Thomas mau bangkit. Thomas tidak mau Bapak untuk berlama-lama di dalam penderitaan itu, karena dia tahu mengingat Allah, mengingat karya Allah, mengingat kebaikan-kebaikan Allah itu akan mampu memotivasi dia dan membangkitkan dia untuk tidak tinggal terus di dalam kesedihan itu. Maka mereka berkata, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang yang mengadakan perayaan. Lalu dikatakan, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Bapak Ibu pemazmur berkata, berbicara dengan diri sendiri. Dia katakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dalam ayat yang ke-6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? 2 hari Bapak Ibu dia ingat dan dia mencoba keluar dari sana. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Lalu yang kedua, mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Tertekan dan gelisah. Adakah seperti itu Bapak Ibu kita merasakan sekarang oleh virus COVID-19 ini? Saya yakin Bapak Ibu mulai terlihat kegelisahan dan ketertekan yang biasanya kita beraktivitas di luar sana, yang biasanya kita memuji Tuhan di luar sana, di dalam gereja, yang biasanya kita anak-anak kita sekolah, mulai sekarang ada kegelisahan. Mungkin juga Bapak Ibu kegelisahan itu semakin nyata ketika kita boleh tersadar berapa bulan lagi sih ini? Masih kayak sampai Mei, masih kayak sampai Juni, mulai jadi kegelisahan. Karena Bapak Ibu masih bulan April sekarang sudah terasa bagaimana dampak virus corona ini. Ada ketakutan Bapak Ibu soal kesehatan, ada ketakutan mulai soal persediaan. Apakah persediaan soal pasokan yang kita sudah persiapkan, atau soal materi yang mulai sudah goncang ekonomi? Ini Bapak Ibu. Maka kegelisahan dan ketertekanan jiwa. Pemazmur katakan, mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau gelisah? Berharap kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, ingat, ketika pemazmur mengatakan ini, dia mau keluar, dia mau berangkat dari kegelisahan dan ketertekanan jiwa. Dia tidak mau justru melemahkan dirinya sendiri, membunuh dirinya sendiri. Maka Bapak Ibu, kalau sekarang sering kita mendengarkan, ya, imun daripada diri kita perlu dibangkitkan. Imun diri kita perlu dibangkitkan. Ingat, kalau jiwa kita tertekan, kalau jiwa kita gelisah, lalu kita katakan, aduh, matilah aku. Udah mulai seolah aku tidak sanggup lagi dengan penderitaan ini. Bapak Ibu membuat kita semakin jatuh, semakin jatuh. Kalau kita berkata kepada diri kita, aku tidak sanggup lagi, gak mampu lagi menghadapi ini, apalagi kita sendiri menemukan dan memutuskan bahwa kita kena corona ini. Aku kok berani ya? Kemarin aku bertegur sapa dengan dia, padahal dia kan sudah jelas-jelas kenal. Artinya perkataan-perkataan ini Bapak Ibu pasti melemahkan diri kita, pasti membuat kita jatuh. Pemazmur katakan, Bapak Ibu, mengapa kau tertekan hai jiwaku? Mengapa kau gelisah di dalam? Berharaplah kepada Allah. Semangat diri Bapak Ibu, karena dengan menyemangati diri kita, maka imun tubuh kita akan bangkit. Jangan justru menjatuhkan kesehatan kita. Ini Bapak Ibu, karena orang yang
pasti kehilangan pengharapan. Lalu Bapak berkata, pasti otomatis dia juga menjadi lelah dan tidak berharap. Tapi ketika kita berkata berharap kepada Tuhan, Dia menolongku, Dia Allahku hidup. Berharap kepada Allah yang hidup, berharap kepada Allah sebagai penolong, maka itu akan membuat kita termotivasi bangkit dan kita akan terus semangat. Apa dan bagaimanapun kita tonton, apa yang bagaimanapun yang kita baca, apa dan bagaimanapun yang dikenalkan soal pandemi COVID-19 kita akan berkata, ada Allah yang menolong, Allah itu hidup. Berharaplah kepada Dia dan katakan pada suatu, aku akan memuji Dia kembali, aku akan bersyukur Dia. Ada niat, ada kerinduan, maka dengan niat dan kerinduan itu akan terus menyegarkan jiwa kita, akan terus menyemangati kita, dan akan membangkitkan gairah kita untuk tetap bertahan dalam menghadapi persoalan, kesusahan, dan bergumul. Karena itu Bapak Ibu, pemazmur mengatakan, jiwaku harus kepada Allah. Katakan juga, aku juga harus akan firman Tuhan. Yesus adalah air kehidupan. Maka ketika kita haus akan Tuhan, datanglah kepada Yesus. Dan kita haus akan firman Tuhan, Yesus firman-Nya sudah menjadi datanglah kepada Dia. Maka dahaga kita akan terpuaskan karena Yesuslah satu-satunya air kehidupan yang mampu memulihkan kita, menyegarkan kita, dan memuaskan dahaga kita. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, nyatakanlah kerinduan itu kepada Tuhan dan berharaplah terus apapun penderitaan, apapun kesesakan jiwa, apapun persoalan itu, berharaplah kepada Allah, berharaplah kepada Tuhan, karena Tuhan kita hidup adanya dan Dialah pribadi satu-satunya yang sanggup menolong kita keluar dari setiap pergumulan dan persoalan kita. Amin. Firman-Mu berkata.
ingin meninggikan dan memuji Tuhan senantiasa, bahkan mau bersyukur kepada Tuhan. Itu juga yang menjadi kerinduan kami pada saat ini. Meskipun kami harus tertekan, meskipun jiwa kami harus gelisah dan tertekan di dalam, tapi ketika kami boleh tersadar lewat firman ini, kami berharap kepada Tuhan yang hidup, maka semangat baru Tuhan timbulkan kepada kami, Tuhan taruhkan kepada kami, sehingga kami boleh kuat, boleh semangat terus menjalani hari-hari kehidupan kami. Terpujilah Engkau menolong kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan meningkat dan sambut firman Tuhan bernyanyi dari terjemahan Matius Bapa ayat 1. Terima kasih Tuhan.
kondisinya seperti saat ini Bapak, biarlah berkenan di dalam ibadah-ibadah yang dilakukan di dalam keluarga di dalam setiap jemaat Bapak. Biarlah Tuhan senantiasa yang memberikan kami semangat dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Ampuni dosa kami Tuhan, supaya kami layak menerima berkat Tuhan dan layak menaikkan doa kami. Terpujilah Kau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga, sambil mengumpulkan persembahan kita. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepada-Mu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya untuk menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan tulus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, bersukacitalah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Paskah